Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Cucini dalam pembelajaran IPA kelas 5. Di video kali ini kita akan membahas materi sistem organ pencernaan manusia dan fungsinya. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini: 1. Siswa mampu mengetahui organ-organ sistem pencernaan pada manusia. 2. Siswa mampu memahami fungsi masing-masing organ pencernaan pada manusia. Sekarang kita akan mengetahui sistem pencernaan. Apa saja sih sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ yang bekerja untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Proses pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik atau penghancuran makanan dan pencernaan kimiawi atau pemecahan molekul makanan oleh enzim. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses penghancuran, yang mana makanan tersebut dalam proses pencernaan diubah menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus berupa feses. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang tidak lagi diperlukan tubuh. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui bagaimana organ-organ pencernaan pada manusia. 1. Mulut. Apa sih fungsi mulut? Mulut berfungsi untuk menerima makanan, mengunyahnya dengan bantuan gigi agar menjadi lebih kecil, mencampurnya dengan air liur yang mengandung enzim amilase untuk memulai pencernaan karbohidrat. Organ yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan berfungsi mengantarkan makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong secara gelombang pada dinding kerongkongan. Organ yang berikutnya adalah lambung. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Di lambung, makanan diaduk dan dicampur dengan asam lambung serta enzim pepsin untuk memecah protein menjadi bentuk yang lebih sederhana. Organ berikutnya adalah usus halus. Usus halus berfungsi mencerna makanan dan menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Organ berikutnya usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap air dan sisa zat makanan yang tidak dicerna di usus halus. Di usus besar, sisa makanan akan dipadatkan menjadi feses atau tinja dan kemudian dikeluarkan melalui anus. Berikutnya adalah anus. Anus berfungsi sebagai tempat keluarnya feses atau tinja. Anus memiliki otot pengendali yang membantu mengatur proses buang air besar. Nah, tadi kita sudah mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Sekarang kita akan membahas dan mengetahui bagaimana proses pencernaan pada manusia. Berikut penjelasannya. Nah, yang pertama adalah proses pencernaan makanan dimulai ketika makanan masuk ke mulut, di mana gigi mengunyah makanan menjadi kecil, lidah mengadukkannya, dan air liur membasahi serta mulai mencerna karbohidrat. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik oleh gigi dan lidah serta secara kimiawi oleh air liur yang mengandung enzim amilase. Proses yang kedua yaitu setelah makanan cukup halus, lidah mendorongnya ke kerongkongan, yang kemudian menggerakkannya ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Proses berikutnya yang ketiga adalah di lambung. Makanan diaduk
dan dicerna oleh asam lambung dan enzim pepsin hingga menjadi bubur halus. Proses selanjutnya yaitu bubur halus ini mengalir ke usus halus, tempat enzim dari pankreas dan empedu dari hati membantu mencerna lebih lanjut. Sementara dinding usus menyerap zat-zat gizi penting ke dalam darah. Proses yang kelima yaitu setelah makanan yang telah dicerna di usus halus, sisa-sisa yang tidak diserap akan masuk ke usus besar, di mana air dan mineral diserap kembali sehingga sisa makanan menjadi lebih padat sebelum akhirnya dibawa menuju rektum untuk dikeluarkan. Proses yang terakhir yaitu keenam dari usus besar, sisa makanan yang telah menjadi feses disimpan sementara di rektum sebelum dikeluarkan melalui anus saat proses buang air besar berlangsung. Teman-teman semuanya, nah apa yang akan terjadi jika salah satu organ dari sistem pencernaan tadi tidak berfungsi dengan baik? Nah, dalam kondisi seperti ini tentunya proses pencernaan dan penyerapan nutrisi akan terganggu, sehingga tubuh tidak mendapatkan zat gizi yang cukup untuk energi dan pertumbuhan. Maka yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kekurangan gizi, gangguan pencernaan, penurunan berat badan, kelelahan, hingga penyakit tertentu tergantung dari organ yang bermasalah. Dari materi tadi, maka apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama adalah susunan organ pencernaan pada manusia adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kedua, sistem pencernaan adalah sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari organ-organ yang bekerja sama untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa makanan yang tidak dibutuhkan tubuh. Yang ketiga, sistem pencernaan merupakan bagian penting dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengolah makanan menjadi zat-zat yang dibutuhkan. Apabila sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik, maka proses penyerapan nutrisi akan terganggu, yang dapat berdampak pada kekurangan energi, lambatnya pertumbuhan fisik, terganggunya perkembangan organ tubuh, serta menurunnya daya tahan tubuh. Sehingga menjaga kesehatan sistem pencernaan menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung fungsi tubuh secara menyeluruh. Demikian penjelasan untuk materi sistem organ pencernaan pada manusia. Kiranya cukup sekian pembahasan materi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.